الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال أيضا ويا الهاجرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah karena apa diberikan kesempatan dan kesehatan. Bahkan Allah berikan umur kita, Allah sampaikan umur kita menuju hari kemenangan. 30 hari lamanya atau 29 hari lamanya kita melawan nafsu, menahankan dahaga, lapar dan haus. Dan disinilah kita menuju kemenangan untuk seluruh umat muslimin dan muslimah. Puji dan syukur kita kepada Allah senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah berikan 10 kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dikatakan beliau lagi, orang yang sombong, orang yang kikir, orang yang bakhil, itu bukanlah umatku yang kaya raya, namun umatku yang tidak mau berselawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin salat Idul Fitri rahimahumullah, senantiasa kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan mendapatkan nauman Al-Qur'an yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada saat ini kita menyambut hari raya Idul Fitri yang mulia ini juga. Hendaklah kita ketahui pada hari ini hari raya yang bersuka-suka, maka yang digunakan itu ada 2 perkara. Pertama, bahwa telah mendapatkan kita menaikkan puasa selama 30 hari atau 29 hari. Maka selama itu pula lah hamba-hambanya banyak membuat ibadah kepadanya. Maka hari ini Allah Ta'ala membayar upah hamba-hambanya. Maka dicurahkan Allah Ta'ala rahmat dan nikmatnya tiada lagi terkira-kira. Maka sekolah hamba-hambanya menerima upah tersebut. Yang kedua, diampuni Allah Ta'ala dosa hambanya sebab banyak berbuat ibadah di dalam Ramadan. Maka inilah yang disukakan. Bukan yang disukakan itu sebab memakai pakaian yang indah-indah. Lagi banyak memakan makanan yang lezat-lezat seperti orang-orang yang jahil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang serakah, orang-orang yang menzalimkan dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bagilah hendak kita ketahui bahwasanya hari raya ini mulai lagi sempurna. Maka jangan kita binasakan dengan mengerjakan segala perbuatan yang maksiat. Maka pada hari ini, pada malam Ramadan, kita melaksanakan zakat fitrah. Maka hari ini diri kita telah bersih dari kezaliman dan dosa-dosa yang kecil. Jangan sampai diri kita terbuat dari yang kesalahan, kezaliman yang menghancurkan amal ibadah kita sendiri. Tetapi hendaklah kita muliakan hari ini dengan memperbanyak amal ibadah seperti membaca Al-Quran, bertasbih, membaca istighfar dan salawat atau bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
ولتقدموا عدة وللكبر والله على الله ma'adakum la'allakum tashkurun. Dan hendaklah banyak-banyak bersedekah pada hari ini, istimewa sedekah fitrah. Dan barang siapa tidak berfitrah sedang ia telah cukup syaratnya, maka tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan puasanya. Dan ada pun syarat zakat fitrah. Yang pertama mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal. Yang kedua beragama Islam. Yang ketiga tidak hamba, tidak budak, orang budak, hamba sahya atau yang belum merdeka. Yang keempat kaya, maka kaya di sini lebih nafkahnya dari sehari semalam. Dan barang siapa tidak cukup nafkahnya untuk sehari semalam dinamakan miskin. Di dalam ilmu fikih dijumpai dalil miskin yang berbunyi walladzi la yaqfidahu bi qardihi kama yahtaju ila ashri ribiyatin wa dahrul sab'ah. Maka bagi yang miskin tiada wajib padanya untuk berfitrah. Yang kelima, tidak gharim, tidak wajib berfitrah bagi orang-orang yang berhutang untuk kemuslihan agama. Dan barang siapa yang kaya wajib berfitrah dirinya dan ahlinya. Adapun orang-orang yang tidak diwajibkan dibayarkan fitrahnya. Yang pertama, suami yang durhaka. Kenapa dikatakan suami durhaka? Suami yang tidak jujur, suami yang mencari nafkah dengan jalan haram, suami yang tidak pernah mengajak untuk membuat kebaikan, dan suami yang tidak pernah menasihatkan ke agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang tidak diwajibkan dibayarkan fitrah, istri yang durhaka. Istri yang durhaka yang tidak jujur, istri yang tidak pernah mendengar nasihat seorang suami, istri yang tidak pernah melayani seorang suami, istri yang tidak mau memuaskan kehendak suaminya demi kekayaan di dunia, tersiksa suaminya demi mencari nafkah asalkan ia jaya di dunia. Yang ketiga, anak yang durhaka, anak yang tidak mendengarkan nasihat orang tua, anak yang selalu mengatakan kepada orang tuanya, anak yang sering membentak kedua orang tuanya, anak yang memukul orang tuanya, dan anak yang mengusir kedua orang tuanya dari rumahnya. Hadirin al-hadirah Idul Fitri rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Pada zaman ini banyak anak yang mematuhi orang tua daripada orang tua yang mematuhi anak. Banyak anak yang membuat orang tua pembantu daripada orang tua yang membuat anak seorang pembantu. Maka jangan sampai terjadi hal ini. Anak-anak yang durhaka tidak akan ia akan masukkan ke surga Allah, tetapi akan masukkan ke neraka jahanam. Pada hari ini, kesempatan ini, khatib menyampaikan dakwah ini. Khatib berusaha kepada khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah, senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa melalui salat 5 waktu. Allah berikan kesempatan kepada kita 5 waktu, namun kita masih lalai. Allah berikan kesempatan kepada kita 1 minggu 1 kali, yaitu solat Jumat. Allah berikan kesempatan lagi dalam solat Idul Fitri dan Idul Adha setahun sekali. Kita yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, kapan kita sadar bahwa kita akan mati? Sadarlah bahwa nyawa titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi amalan besar pada hari ini membayar fitrah dan zakat, diserahkan niat, dihadirkan di dalam hati. Adalah banyak fitrah itu 1 gantang, bakat bersama 10 usut 1 orang yang suci. Ini disamakan fitrah kita, membayar fitrah 1 orang, maka mendapatkan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah. Maka hendaklah diberikan fitrah itu kepada orang-orang yang boleh menerimanya, dan janganlah diberikan kepada orang lain, maka tiada sah fitrahnya. Namun fitrah itu telah ditentukan di dalam kitab, yaitu pertama orang yang membagi amil zakat, orang yang menerima zakat, orang yang alim ulama, orang-orang yang khalifah, orang-orang yang rajin taat beribadah kepada Allah. Namun orang-orang yang dapat pembagian zakat fitrah ada 8 mustahak. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, 4 ibnu sabil, yang kelima al-gharim, yang 6 hamba sahya, yang ke-7
musafir yang kedelapan Allah. Dan fitrah satu kandang itu 4 cupak dan faedahnya 4 cupak pula. Yang pertama dipanjangkan oleh Allah umurnya, selalu berkah umurnya orang-orang yang membayar zakat. Yang kedua bertambah imannya, orang-orang yang membayar zakat imannya akan dinaikkan di hadapan Allah. Orang yang tidak membayar zakat derajatnya akan turun di hadapan Allah, akan hina di hadapan Allah. Orang yang tidak mau zakat, orang yang takut mengeluarkan zakatnya, maka hartanya akan berubah menjadi ular berkepala 2, menyeretnya ke neraka jahanam di akhir zaman nantinya. Yang ketiga, dimurahkan rezeki oleh Allah. Siapa yang berzakat, maka Allah berlipat gandakannya. Barang siapa membayar zakat fitrah, maka rezekinya akan melimpah kepada selama ia hidup di dunia. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat, menjauhi bala. Orang yang membayar zakat akan Allah jauhkan dari murka balanya. Setiap ia melangkah, Allah balaskan kebaikan-kebaikannya semasa hidupnya. Dan hukum fitrah harus apabila masuk bulan Ramadan, sunnah apabila di pagi hari raya, wajib apabila di malam hari raya, makruh tetapi boleh juga apabila yaitu kemudian daripada hari sembahyang hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan lagi adalah kita berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian ia berpuasa pada bulan Syawal 6 hari, maka pahalanya seperti berpuasa 1 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan lagilah hendak perbanyakkan duri bersedekah, yang maksudnya untuk menolong kaum kerabat yang telah mati dahulu daripada kita. Sekalian roh orang yang telah mati itu, apabila hari Jumat atau hari raya, maka datanglah mereka itu ke rumah kaum kerabatnya dan bukakan pintu hati kita oleh Allah Ta'ala. Niscaya kita melihat sekalian roh kaum kerabat kita, ayah ibu kita, abang kakak kita, adik anak ponakan kita yang telah mendahului kita akan datang ke rumah kita dengan percintaan, dengan hatinya. Hai sekalian kaum kerabat kami, kata kaum kerabat kita yang telah mendahului kita, saudaraku kaum muslimin dan muslimah, pada hari raya ini kalau kita renungkan, pintu neraka akan terbuka nantinya apabila khatib turun mimbar. Pintu surga selalu terbuka. Namun di situ kaum kerabat kita ada yang menangis tetesan air mata, ada yang senang bersukaria. Mereka mengatakan kepada kaum kerabatnya yang masih hidup di dunia, hai sekalian kaum kerabat kami, tolonglah kami pada hari ini dengan doa dan sedekah, dan ingatlah oleh kamu kesakitan kami di dalam kubur, dan kami berdagang di dalam kubur, dan seolah-olah kami ini orang-orang karam di tengah lautan, senantiasa minta tolong pada orang yang di darat. Dan kalau kita ingat kaum kerabat kita yang terbaring di dalam kubur, betapalah kita hendak bersuka-suka di atas bumi ini, dan bagaimana kita memakan makanan yang enak-enak dan minum yang lezat-lezat, padahal kaum kerabat kita yang menanggung percintaan di dalam kubur, sebab lapar dan dahaga di dalam kubur, sebab melihat anak saudaranya tidak mau bersedekah pada hari raya, tidak mau berinfakkan, tidak mau menyantuni anak yatim, sebab mereka melihat sanak saudaranya bersuka-suka memakai harta yang mewah, baju yang mewah, tidak mau bersedekahkan untuk kaum kerabatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ada sebuah cerita yang sempurna akal, yaitu apabila datang hari raya, dipasungkan dalam kedua kakinya dan ditaburi abu di atas kepalanya dan digantungkan kedua tangannya, maka ditanya orang kepadanya, hai bulan, bahwasanya hari ini hari raya, bersuka-suka, maka mengapa engkau seperti ini? Maka dijawab oleh seorang yang baik akalnya, sebab aku pasungkan kakiku karena aku teringat akan mayat ayah dan ibuku, serta kaum kerabatku, serta abangku, kakakku terbaring di dalam kubur, tiada boleh kesana kesini, dan sebab aku gantungkan kedua tanganku supaya boleh lama aku berdoa
berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Aku doakan itu ada dua perkara. Yang pertama, barang dibagikan Allah Ta'ala pekerjaan orang yang Islam masih hidup yang selalu berkah. Yang kedua, aku berdoa barang diampuni orang-orang yang telah mendahului saya, semoga mereka mendapatkan surga di sisimu, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan lagi pula Ramadan ini banyak mengerjakan kepada orang-orang Islam 5. Dan apabila siang pada bulan Ramadan, tiada boleh makan dan minum, walaupun sangat lapar dan dahaga sekalipun, namun ditahan juga. Maka menyesallah apabila kita sudah meninggal dunia nantinya, tiada membawa amal ibadah, dan lapar dahagalah kita di dalam kubur nantinya, dan tetap ditahan untuk selama-lamanya. Dan lapar dahaga dalam satu hari, maka banyaklah duka citanya apabila lagi lapar dan dahaga di percintaan dalam kubur. Dari permulaan mati hingga hari kiamat, kerana kaki terpasung, tangan di pinggang, dirantai sebab pekerjaan kita banyak yang jahat, mati sebelum bertaubat, banyak mengerjakan maksiat di atas bumi ini. Dan apabila malam Ramadan, maka boleh kita makan dan minum bersuka-suka sampai dimisalkan ini, maka mati orang yang soleh, maka bersuka-suka ia di dalam kuburnya, sebab banyak mengerjakan yang baik di atas muka bumi. Maka Allah berikan keterangan di dalam kuburnya itu suatu kebun daripada beberapa kebun dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi suruh kita makan dan minum pada waktu sahur, supaya kita kuat menahan lapar dahaga di siang hari. Maka dimisalkan ini disuruh kita beramal sebelum mati, supaya ia mendapatkan pertolongan kita dari lapar dahaga di padang mahsyar nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka hendaklah kita ketahui bahwa hari ini hari yang besar bagi umat muslim. Maka hendaklah kita membesarkan hari ini dengan ibadah, bersedekah, bertahmid dan istighfar kepada Allah, berperbanyakkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, salat Idul Fitri. Dan lagi bagaimana kita hendak bersuka-suka di atas bumi ini, padahal bumi ini ibu kita dan kaum kerabat kita beberapa banyak di dalamnya. Apakah makan, apakah tidak, dan betapa kita hendak bersuka-suka, padahal dosa banyak di dalam badan, dan nyawa dipegang oleh malaikat maut. Kapan diceraikan nyawa dengan badan kita? Wahai hamba, kita telah bercerai dengan badan, maka dimasukkan orang ia ke dalam kubur, ke bumi, satu orang saja. Sebagaimana ada lagu yang berbunyi, wahai hamba tolat ikhwani, di dalam kubur sangatlah sunyi setelah tempat diri insani. Bila meninggal diriku nanti, tidak akan menemani, hanya amal ibadah sendiri yang akan menemani. Kalau kita meninggal dunia, tiada handai tolat akan tempat mengadu, tiada ada tempat memandang, tiada ibu akan menolong, tiada bapak yang akan membantu, tiada saudara yang akan kasihan, tiada anak yang akan melihat, tiada istri yang akan dibawa kawan, dan tiada kaum kerabat yang akan menangis, melainkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita kesempatan diberikan umur menyampaikan akhir Ramadan. Apakah kita selama bulan Ramadan ini memperbanyakkan amal ibadah? Apakah kita memperbanyakkan maksiat? Maka ada dua hal. Orang yang berpuasa namun ia tidak salat sama sekali, maka puasanya sama saja sia-sia di hadapan Allah. Ia sahur hanya menahankan lapar dahaga ber-12 jam lamanya atau berjam-jam, namun tidak pernah salat subuh, tidak pernah salat zuhur, tidak pernah salat asar, maka puasanya, berbukanya sia-sia di hadapan Allah. Orang yang zakat fitrah namun ia tidak pernah salat sama sekali, maka ia zakat fitrahnya terbagi dua pahalanya. Orang yang tidak pernah salat, sebuah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis qudsinya, ada suatu cerita sahabatnya memiliki anak yang sakit,
namun tidak bisa Rasulullah mengobati. Sahabat Rasulullah tidak bisa mengobati. Lalu sahabat Rasulullah tadi berniat kepada iblis. Apa niat sahabat Rasulullah? Wahai ya Allah, anakku sakit sopak yang berbusuknya, na'udzubillah, tidak sanggup kami menahannya. Selamat sehat anakku ya Allah. Aku bernasar minum kencing anjing hitam. Lalu sahabat Rasulullah tadi tersebut dikabulkan oleh Allah doanya. Lalu sahabat Rasulullah mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya aku bisa meminumkan kencing anjing hitam? Lalu Rasulullah menunjukkan suatu rumah yang di depan masjid. Wahai sahabatku, bawalah ember atau suatu baskom, tampunglah air hujan ketika air hujan dari atapnya. Mengapa ya Rasulullah? Saya akan mau kencing anjing hitam. Kalau air hujan turun di atas rumah yang tidak pernah sholat sama sekali, maka rumahnya sama seperti hal yang engkau ciptakan. Maka kita hidup di dunia ini, apa guna kita? Wa ma khalaqal jinni wal insana illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia senantiasa beribadah kepada Allah. Kalau tidak mau bersujud kepada Allah, maka rumah kita sama dengan makhluk yang dihina oleh Allah. Tidak ada guna umur ini. Kaum kerabatku, sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Jangan tunggu engkau disolatkan. Kalau udah mati baru mau minta solatkan, percuma. Bersedekahlah kamu semasa hidupmu sebelum orang datang ke rumahmu untuk bersedekah. Bacalah Al-Quran semasa hidupmu sebelum orang datang ke rumahmu untuk membaca Al-Quran. Kalau dah tiga ini kita jalani, namun tidak kita ikuti, siap-siap diri ini. Badan yang kuat, tulang yang kuat, badan yang putih, kulit yang galak akan hancur makan cacing tanah. Neraka atau surga bagi kita. Allah tidak sia-sia menciptakan bumi dan langit, siang dan malam, neraka atau surga, itu semua tergantung dengan kita. Maka kesempatan hari ini perbanyaklah bertakbir kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kita bersuka-suka memakai harta yang mewah. Harta ini titipan dari Allah. Kalau harta itu kita bawa dari subuh menjelang waktu sholat Idul Fitri, niat karena Allah, maka harta itu nanti membela kita di padang mahsyar. Mereka akan berubah menjadi kuda, setiap helainya berubah emas bulunya, tanduknya emas, mengantarkan kita ke surga Allah. Namun apabila harta itu tidak dipergunakan di jalan Allah, harta itu akan berubah menjadi ular berkepala dua, menyeret kita ke dalam neraka. Maka sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Kalau engkau semasa hidup tidak pernah sholat, tunggulah disolatkan. Kalau semasa hidupmu tidak pernah membaca Al-Quran, tunggulah orang rumahmu untuk dibacakan Al-Quran. Kalau tidak mau bersedekah semasa hidupmu, tunggu orang datang rumahmu untuk bersedekah. Kalau sudah tiga ini tidak mau menjalankan, dipertanyakan keislaman. Hadirin rahimahumullah yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa kita mendapatkan syafaat Rasulullah, senantiasa kita berpuasa selama bulan Ramadan, senantiasa kita diberikan yang sholat Idul Fitri pada hari ini. Amat ibadah kita berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang beriman, hamba Allah yang bertakwa, senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah dan menjadikan suri tauladan Rasulullah, kita mendapatkan melewatkan titil langit dengan cara sekilas-sekilas mata. Barakallahu fil Qur'anil azim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal wa barik في جلالك وكمالك على شيء عبادك وأشرف عبادك سيدنا يا مولانا محمد رضي الله تبارك
تعالى عن كل صحابة رسول الله عليهم أجمعين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Islam, Alhamdulillah iman, Alhamdulillah wala yadam ittaqullah wala tamutunna muslimin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, kalau kita sadari bahwa hari ini kita berdiri bersama, mengangkat takbir bersama, ini kita dibesarkan di padang mahsyar nanti. Apabila kita mendengar bacaan takbir, maka misalnya seperti terhimpun, ditiupkan sangkakala di hadapan kita nanti. Apabila sangkakala ditiupkan, sangkakala pertama, semua manusia pekak telinga. Anak yang lahir, anak yang baru lahir bisa kita injak mereka. Itulah ibaratkan kita. Kalau ada orang menang takbir, kita bersama mendengar tiupan sangkakala di hadapan Allah. Maka apabila kita berdiri sembahyang, maka seolah-olah kita berdiri di padang mahsyar, serta lapar dahaga di tengah panas, tiada naungan tempat berlindung dan tiada air tempat kita minum. Itu ibaratkan kita. Namun dari kalau bapak, saudara, kaum muslimin, kalau niatnya sholat Idul Fitri ini karena Allah, maka di hadapan Allah nantinya mulia orang-orang yang salat. Allah angkat derajatnya ketika sujud terakhir tadi. Namun kalau tidak niat kita salat Idul Fitri, jauhlah diri kita dari keislaman dan para ikhwan. Kita Islam untuk beribadah, kalau untuk maksiat lebih baik mati kecil daripada menyiksa hidup terlalu besar. Demikian yang Bapak Khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah. Semoga kita tidak lalai dengan perintah Allah. Semoga kita tidak mana dengan dunia yang sementara ini. Semoga kita tak terdirau dengan harta tahta yang mengumpulkan amal ibadah. Semoga kita semua mendapatkan naungan, mendapatkan hidayah, mendapatkan suatu hidayah dari Allah untuk terbukanya hijrah ke jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam bika salam alayka ya salam. Fa hayya rabbana salam alaikum jannata la salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala aidan la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum min 'adzabil shadid. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ta'abbadna bil khairat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qala anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakun min al-khasirin. Allahumma sur ikhwanana muslimin mujahidina fi kulli makan wa khususan fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi baladina Indonesia khassa. Ya Allah ya Rahman, kalau ini Ramadan terakhir bagi kami, kalau ini salat Idul Fitri terakhir bagi kami, terimakan taubat kami ya Allah selama kami hidup di dunia fana ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kalau ini terakhir perkumpulan kami sama sanak saudara kami, maka terimakan taubat kami selama kami hidup di dunia fana ini ya Allah. Ya Allah, berikan ketenangan kepada kaum kerabat kami yang di dalam kubur ya Allah. Ya Allah, berikan mereka naungan syafaat Al-Quran di dalam kubur ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan langkah-langkah kami di pagi hari tadi ya Allah menjelang saat ini ya Allah menjadi petikan-petikan amal ibadah bagi kami ya Allah. Ya Allah, kalau umur kami sampai saat ini ya Allah masih Engkau berikan tahun depan, maka berikan kami hidayah yang sangat luar biasa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau Ramadan ini Idul Fitri terakhir bagi kami, maka meninggalkan kami dalam keadaan Islam dan keadaan husnul khatimah ya Allah. Lapangkan pintu rezeki kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Hambamu yang beriman, jadikan kami hamba-Hambamu yang bertakwa ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul karim. Assalamualaikum